Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya di modul kulit dan jaringan penunjang, yakni tentang keganasan pada jaringan kulit. Ada beberapa yang kita bahas, tidak semua keganasan kita bahas. Yang pertama adalah aktinik keratosis. Kelainan ini efek dari ultraviolet jangka panjang pada kulit atau karena paparan radiasi atau hidrokarbon atau senyawa arsenik. Gangguan ini umum dijumpai pada individu dengan kulit pucat. Sebagaimana kita ketahui, melanin yang mewarnai kulit itu merupakan salah satu mekanisme pelindung yang melindungi dari sinar ultraviolet. Pada kulit pucat, zat ini kurang jumlahnya sehingga berisiko mengalami kelainan aktinik keratosis. Lesi ini dapat berlanjut menjadi keganasan, yakni karsinoma sel squamosa. Adapun gambaran secara makroskopisnya tampak ada benjolan di atas kulit yang merupakan penebalan dari epidermis berwarna putih sampai keabu-abuan. Lokasinya khas, yakni lokasi di mana sering mengalami paparan ultraviolet atau paparan sinar matahari, yakni di wajah, di leher belakang, di punggung tangan, dan di lengan bawah. Dan sering muncul kembali setelah terapi. Berikut ini adalah tampilan dari aktinik keratosis. Tampak di gambar sebelah kiri ini berupa nodul diameter kurang dari 1 cm, warna bisa coklat, bisa merah, konsistensinya keras, semacam tanduk, dan permukaannya kasar. Jika dilihat di bawah mikroskop, tampak ada parakeratosis, yakni adanya sel yang masih hidup, sel yang berintik di lapisan stratum corneum. Kemudian di lapisan basal kita bisa perhatikan tampak mengalami hiperplasia. Mestinya lapisan sel basal ini hanya satu lapis sel basal, ini lebih dari itu. Kemudian terjadi atrofi epidermis. Berikutnya adalah karsinoma sel squamosa. Faktor risikonya adalah paparan sinar ultraviolet. Ultraviolet ini pada tipe tertentu, pada panjang gelombang tertentu dapat menembus kulit dan merusak DNA. DNA bisa rusak, bisa putus, yang kemudian mestinya DNA yang putus ini dapat diperbaiki oleh mekanisme perbaikan DNA. Salah satunya melibatkan P53. Jika protein ini mengalami disfungsi, misalkan karena mutasi, maka proses perbaikan DNA tidak terjadi. Kemudian bisa berisiko timbulnya pembelahan sel yang tidak terkendali. Karena P53 ini juga berfungsi sebagai tumor supresor gen, yakni menghambat pembelahan sel. Di samping itu, mekanisme lainnya yang mendasari karsinoma sel squamosa ini adalah peningkatan sinyal RAS. Sinyal RAS ini pada akhirnya akan mendorong ke proliferasi sel. Faktor risiko yang lainnya adalah penurunan sistem imun sehingga rentan infeksi HPV. Bisa jadi ini juga terlibat dalam karsinoma sel squamosa.
Kemudian bisa juga karena pajanan karsinogen, bisa tar atau minyak industri, atau adanya peradangan yang berjalan kronis. Adanya radang kronis bisa berisiko menimbulkan gangguan, bisa mengarah ke keganasan sel squamosa. Misalnya adanya osteomielitis, adanya infeksi di tulang, kemudian menjalar ke permukaan kulit, dan itu berjalan kronis bertahun-tahun, bisa berisiko muncul keganasan sel squamosa. Atau luka sikatrik, luka bakar, atau menelan arsenik, radiasi bang ion, atau karsinogen asam rokok. Keganasan ini umum dijumpai pada usia tua. Bisa jadi karena perjalanan usia terjadi akumulasi semua faktor risiko ini, sehingga bermanifestasi di usia tua. Adapun karsinoma sel squamosa ini dapat menyebar ke kelenjar getah bening regional, dapat menginvasi ke dalam di subkutis. Berikut ini adalah tampilan mekanisme bagaimana ultraviolet yang tipe C dengan panjang gelombang yang lebih pendek maupun yang tipe B ini dapat merusak DNA, yakni menimbulkan dimer timin. Jika ada timin berdekatan ini bisa menjadi berikatan, dan ini selanjutnya dapat merusak DNA. Ada mekanisme di dalam sel di mana jika DNA rusak akan diperbaiki, yakni salah satunya melibatkan P53. P53 ini jika aktif, yang salah satunya diaktifkan oleh adanya kerusakan DNA. Begitu DNA rusak, P53 aktif, maka P53 akan mengaktifkan P21. P21 inilah kemudian menghambat siklus sel. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kesempatan proses perbaikan DNA. P53 mengaktifkan mekanisme perbaikan DNA. DNA yang rusak, yang terputus akan disambung kembali. Kemudian, jika kerusakannya terlalu berat, maka P53 dapat mendorong mekanisme apoptosis, sehingga sel yang mengalami kerusakan DNA yang berat ini tidak lanjut dapat membelah diri, diaktifasi mekanisme apoptosis. Sekarang, apa yang terjadi jika P53 mengalami gangguan fungsi atau disfungsi, misalkan karena mutasi pada gen P53? Maka yang terjadi adalah apabila sudah ada kerusakan DNA akibat ultraviolet, tidak ada mekanisme penghentian siklus sel, tidak ada mekanisme repair DNA, dan tidak ada mekanisme apoptosis, sehingga sel ini dapat berlanjut membelah diri dengan keturunan yang juga mengalami perubahan DNA, dan semakin lama di keturunannya semakin banyak kerusakan DNA-nya karena tidak ada mekanisme perbaikan DNA, dan ini memungkinkan meningkatkan risiko timbulnya keganasan. Persinyalan lainnya yang terlibat pada keganasan yaitu yang melibatkan persinyalan WNT dan beta-katenin. Ini adalah gambaran epitel. Epitel ini satu dengan yang lainnya saling berdekatan, berkomunikasi. Di antaranya adalah melalui protein ekaderin. Dalam keadaan normal, sel epitel selalu menghasilkan
protein beta-katenin yang kemudian akan selalu dihancurkan oleh protein APC. Jika ada sinyal WNT melalui reseptornya, akan muncul respon berupa inaktivasi dari APC. APC tidak aktif, kemudian beta-katenin dapat lepas dan mengaktifkan pembacaan DNA yang berujung pada proliferasi sel. Dalam keadaan yang normal, tidak ada sinyal WNT, beta-katenin segera dihancurkan oleh kompleks APC ini. Apa yang terjadi pada tumor? Pada tumor, yang terjadi adalah adanya disfungsi atau mutasi dari APC. Apabila APC ini mengalami mutasi gennya, sehingga proteinnya cacat, sehingga tidak berfungsi, maka beta-katenin yang selalu dihasilkan akan selalu dapat mengaktifkan proses pembacaan DNA, sehingga timbullah proliferasi sel. Persinyalan beta-katenin ini salah satunya diperlukan untuk penggantian sel apabila terjadi kerusakan sel epitel. Misalkan ada sel epitel yang rusak di sini, maka beta-katenin dapat lepas dari ekaderin, kemudian mendorong pembelahan sel, sehingga dapat membelah dan menggantikan sel di sebelahnya. Begitu sudah ada sel di sebelahnya, maka ekaderin ini dapat mengikat beta-katenin, sehingga proses persinyalan terhenti. Sehingga begitu selnya sudah bisa menutup daerah yang hilang, daerah yang mengalami kerusakan sel, maka proses pembelahan sel terhenti. Tapi pada tumor, proses ini berjalan terus-menerus. Berikut ini adalah tampilan klinis dari lesi karsinoma sel squamosa. Dapat berupa nodul yang bersisi atau mengalami ulcerasi. Lokasinya khas, yakni di daerah yang sering terkena sinar matahari, bisa di daerah wajah, di telinga, di bibir bawah, di punggung tangan, di bawah mikroskop. Lesi ini menampilkan karsinoma sel squamosa dengan diferensiasi yang baik, yakni dijumpai menghasilkan keratin dan adanya jembatan antar sel. Di antara terapinya adalah dapat dibaca di depan dengan pembedahan, dengan krioterapi, dan seterusnya. Berikut ini juga tampilannya. Tampak karsinoma sel squamosa berupa nodul dengan ulkus di tengahnya, berada di daerah kepala. Jika dilihat di bawah mikroskop, tampak daerah kumpulan dari sel tumor yang menginvasi jaringan di bawahnya, menembus membran basal, kemudian bisa menyebar kemana-mana. Jika diperbesar lagi, tampak sel-sel tumor tersebut menampilkan ciri khas dari epitel squamosa, namun dengan ciri keganasan, misalkan nukleusnya membesar dan nukleolnya tampak mencolok. Keganasan berikutnya adalah karsinoma sel basal. Keganasan ini merupakan keganasan kulit yang paling sering. Sama, yakni karena pajaran ultraviolet dan dengan dasar imunosupresi dan juga gangguan repair DNA. Bagaimana tadi sudah dibahas,
sinar matahari dapat bersifat merusak. Tanpa kita sadari, kita sudah dilindungi oleh mekanisme repair DNA, perbaikan DNA. Ada orang-orang tertentu, individu tertentu mengalami kelainan di mana ia lahir dengan cacat, yakni cacat pada mekanisme repair DNA. Apa yang terjadi? Begitu terkena sinar matahari, beberapa waktu kemudian akan muncul kelainan pada kulitnya. Misalnya pada Xeroderma pigmentosum. Bapak sebagaimana yang ada di gambar sebelah kanan, lesinya bisa dilihat di wajah, yang mana wajah ini sering terkena paparan sinar ultraviolet matahari. Kemudian dapat juga didasari adanya aktivasi atau mutasi dari sinyal Hedgehog. Dibanding dengan Carcinomachial squamosa, keganasan ini tumbuh lambat dan jarang metastasis. Meskipun jarang menyebar jauh, keganasan ini bersifat destruktif, yakni merusak jaringan di bawahnya. Berikut ini adalah gen-gen yang terlibat yang terkait dengan keganasan. Ada sindrom tertentu yang mana penderitanya memiliki risiko yang tinggi mengalami keganasan. Dan ini adalah lokasi kromosomnya dan pitanya. Bisa diperhatikan di antaranya gen-gen ini terlibat dalam proses repair DNA. Dan ini tentunya berkaitan dengan kerusakan DNA yang bisa karena paparan ultraviolet dari sinar matahari. Xeroderma pigmentosum tadi ini berkaitan dengan mutasi gen ini di kromosom nomor 9 di lengan pendek pita 22, dan ini berkaitan dengan mekanisme repair DNA. Persinyalan yang juga terlibat adalah melibatkan persinyalan Hedgehog. Dalam keadaan normal, protein sonic Hedgehog ini menempel di reseptornya di kompleks protein PTCA dan SMO. Begitu dia nempel, ini akan memisah dan memunculkan sinyal yang mendorong sel untuk membelah diri. Jadi reseptor ini hanya akan aktif jika ada sinyal di atasnya yang menempel. Pada keadaan keganasan, terjadi mutasi. Di antaranya adalah mutasi di protein PTCA ini. Sehingga yang terjadi adalah protein PTCA ini selalu terpisah dengan SMO, sehingga SMO akan aktif dan mendorong sinyal di bawahnya yang berujung pada sel untuk melangsungkan pembelahan diri yang tidak terkendali. Jadi meskipun tidak ada sinyal di atasnya, karena ini mengalami mutasi protein di sini, gen ini mengalami mutasi gennya, maka akan selalu aktif persinyalannya. Dia akan selalu memisah dan aktif, mendorong sel untuk membelah diri. Berikut ini adalah tampilan secara klinis tampak berupa lesi, dapat berupa papul atau dilatasi pembuluh atau telangiektasis, kadang mengandung melanin, dan juga tampak berupa ulcerasi.
atau ulcus rodent. Jadi dinamakan ulcus rodent ini seakan-akan luka ulkus yang digigit oleh tikus, digerogoti oleh tikus. Tepinya tidak rata. Keganasan ini dapat menginvasi di tulang di bawahnya, jadi menerobos menghancurkan tulang di bawahnya. Jadi dapat merusak struktur jaringan di bawahnya. Jika lesi karsinoma sel basal ini lokasinya superficial, dapat menampilkan gambaran plak berpigmen atau eritem yang menyerupai melanoma. Berikut ini adalah skematis bagaimana invasi dari karsinoma sel basal. Keganasan ini akan menerobos di jaringan di bawahnya, merusak struktur di bawahnya. Jadi meskipun keganasan ini jarang bermetastasis, tapi dia bisa bersifat merusak. Berikut ini adalah tampilan klinisnya. Bisa diperhatikan dapat berupa ulkus, dan jika dilihat di bawah mikroskop tampak dijumpai adanya pulau sel tumor, di mana sel-selnya ini menyerupai sel-sel di lapisan basal, jadi sel yang kuboid. Dengan ciri khas keganasan yakni hiperkromatik, jadi warnanya terpulas kuat, keunguan, gelap, dapat dikelilingi oleh fibroblast dan limfosit di tepinya, di sekitarnya. Dan di sel tumor ini, di bagian tepinya ini membentuk semacam pagar atau yang disebut sebagai palisade. Nah, ini adalah tampilan tumornya, dapat berupa nodul dengan telangiktasi atau pelebaran pembuluh darah. Jika dilihat di bawah mikroskop tampak seperti ini. Dia gambarannya mirip dengan lapisan basal, namun dia menembus sampai ke lapisan di bawahnya, membentuk pulau-pulau, dan jika dilihat ini adalah sel karsinoma sel basalnya. Tampak di bagian tepi ini berjajar serupa dengan pagar atau yang disebut sebagai palisade. Berikutnya melanoma maligna. Sama, keganasan ini berkaitan erat dengan paparan sinar ultraviolet yang selanjutnya menimbulkan kerusakan DNA dan terjadilah mutasi. Lokasinya di kulit, di mukosa mulut, dapat juga di anogenital, di dalam rongga tubuh juga bisa, di dalam mening, atau bahkan di uvea mata. Insidensinya tinggi di Amerika Serikat dan kematiannya pun juga tinggi. Beberapa di antaranya terkait dengan adanya kerentanan genetik. Jadi individu tersebut memang sudah memiliki kelainan genetik sehingga ia rentan mengalami melanoma maligna, yakni yang terkait dengan sickle cell dan aktivasi dari telomerase. Yang mendasari melanoma maligna ini adalah gangguan pengendalian sickle cell, aktivasi sinyal pro pembelahan sel, dan aktivasi telomerase. Gambaran klinisnya adanya melanoma dengan variasi warna. Dapat hitam, coklat, merah, biru gelap, abu-abu, atau pigmentasi dengan tepi yang tidak teratur. Pertumbuhannya melebar ke samping, kemudian vertikal ke dalam. Dapat menimbulkan luka, ulcerasi, atau dapat berupa nodul. Jika dilihat di bawah mikroskop, sel melanoma maligna lebih besar ukurannya dibandingkan dengan sel melanosit yang normal. Dengan
Ciri yang lainnya adalah nukleus dengan tepi yang tidak teratur, kromatinnya menggumpal di perifer, dan nukleolinya eosinofilik. Berikut ini adalah jalur pesinyalan yang mendasari melanoma. Salah satunya adalah melibatkan sinyal dari reseptor tyrosine kinase KIT, kemudian aktivasi RAS, aktivasi sinyal PI3K, dan BRAF. Pada melanoma maligna terjadi mutasi pada protein-protein ini, sehingga meskipun tidak ada sinyal faktor pertumbuhan, tidak ada sinyal di atasnya, ini akan dapat aktif dengan sendirinya, mendorong sel untuk berproliferasi berlebihan. Secara klinis, ada tanda yang bisa disingkat sebagai ABCDE. Jika ada lesi melanoma dengan lesi tersebut tidak simetris, tepinya tidak rata, tidak teratur, warnanya bervariasi, cepat membesar, semakin lama semakin besar, dan semakin berubah sepanjang waktu, kita patut curiga itu adalah melanoma maligna. Tampak sebagaimana yang ada di gambar pojok kiri atas, bervariasi warnanya dan tepinya tidak rata. Berikut ini adalah tampilan histologinya. Tampak pertumbuhan ke bawah, vertikal. Sel melanoma ganas ini menginfiltrasi di bagian bawahnya. Dan ini adalah melanoma yang ada di kelenjar getah bening, tampak sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Ini menunjukkan sifat ganasnya, yakni bermetastasis. Bisa jadi pasien datang dengan metastasis, setelah diperiksa barulah ketemu sumber aslinya, yakni adanya melanoma. Demikianlah pembahasan terkait dengan keganasan di kulit. Semoga dapat mendorong kita belajar lebih lagi terkait dengan keganasan di kulit dan membantu kita untuk diagnosis yang lebih dini di layanan kesehatan primer, sehingga pasien tersebut dapat segera mendapat penanganan yang lebih dini dan komplikasinya dapat lebih sedikit. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.